Malam sudah larut. Jarum jam hampir menyentuh angka 1. Di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk beristirahat, Anya menggeliat pelan di ranjang yang kini terasa dingin di satu sisinya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar yang gelap sambil menghela napas panjang. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, Arman suaminya sudah terlelap di sebelahnya. Mereka biasa tidur berdua, saling berpelukan, atau sekadar berbaring berdampingan sambil saling bercerita tentang hari yang mereka lalui. Tapi beberapa minggu terakhir, semua itu hilang. Arman sering tidak ada di tempat tidur saat malam sudah larut. Awalnya Anya tidak terlalu curiga. Ia berpikir mungkin suaminya sedang stres atau ada pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan. Tapi makin hari, makin sering Arman duduk di ruang tengah, menunduk layar ponselnya, tertawa pelan, atau bahkan terlihat sangat serius. Malam ini, rasa penasaran Anya tak bisa dibendung. Ia bangkit pelan dari ranjang, melangkah keluar kamar, dan berjalan tanpa suara menuju ruang tengah. Dari sudut koridor gelap, ia bisa melihat Arman duduk di sofa. Tubuhnya agak condong ke depan, mata terpaku pada layar HP. Jari-jarinya lincah menyentuh layar, sesekali terlihat mengetik komentar, lalu tersenyum sendiri. Anya memicingkan mata. Dari kejauhan, ia bisa melihat ikon-ikon khas TikTok Live, kolom komentar yang terus mengalir, dan GIF berwarna-warni yang meledak di layar. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berdebar. Ia mendengar suara perempuan di layar itu. Suara manja, lembut, dan menggoda. Ih, Bang Men 88 dateng lagi. Duh, kamu tuh rajin banget kasih aku GIF. Aku jadi makin semangat nih live-nya. Suara wanita itu terdengar begitu akrab bagi Arman. Pria itu tertawa kecil, membalas di kolom komentar. Anya mundur pelan, kembali ke kamar tanpa suara. Tangannya gemetar saat menarik selimut, matanya menatap kosong ke arah dinding. Bang Men 88. Nama itu terpatri jelas di kepalanya. Besok paginya, Anya mencoba bersikap biasa. Saat sarapan, ia bertanya dengan nada datar, "Kamu kemarin malam nonton apa sampai jam 2?" Arman mengunyah roti bakar sambil menatap layar ponsel, menjawab santai, "TikTok aja, hiburan. Capek kerja, pengin ketawa-ketawa sedikit." "Setiap malam sekarang ya?" Anya menatapnya lurus. Arman tertawa kecil. "Iyalah, isinya lucu-lucu. Ya namanya juga cari hiburan." Anya diam. Ia tak ingin berdebat pagi-pagi, tapi ada perasaan aneh yang terus mengganjal di dadanya. Sejak menikah, mereka sepakat menggunakan satu rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Anya yang biasa mengatur pengeluaran, membayar tagihan, belanja kebutuhan, dan sebagainya. Tapi beberapa minggu ini, saldo e-wallet mereka berkurang lebih cepat dari biasanya. Awalnya Anya kira ia yang lupa mencatat beberapa pengeluaran. Tapi saat ia periksa transaksi, ia menemukan beberapa top-up dalam nominal yang tidak kecil 200.000, 500.000, bahkan pernah 1 juta dalam satu malam. Dan semuanya ke platform yang sama, TikTok. Anya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunggu Arman pergi kerja, lalu membuka laptop dan mulai menyelidiki. Ia login ke akun TikTok milik Arman yang masih tersambung di salah satu browser mereka. Hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Bang Men 88. Anya membuka profilnya. Jumlah like-nya sudah ribuan. Di bagian komentar, ia sering meninggalkan emoji hati, senyum malu-malu, dan pujian yang menjijikkan untuk seorang perempuan bernama Dinda Cantik. Anya klik profil wanita itu. Seorang wanita muda, berambut panjang dengan wajah menawan, sering live dengan baju tipis, gaya bicara menggoda, dan ekspresi seolah menggoda siapapun yang menontonnya. Saat Anya melihat reply salah satu live Dinda, ia merasa dunia runtuh. "Bang Men, kamu tuh romantis banget. Kalau semua cowok kayak kamu, cuek cewek pasti bahagia. Deh, aku jadi sayang," ucap Dinda di layar, sambil tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Arman, suaminya, membalas di kolom komentar. "Kamu pantas dikasih lebih dari gift, sayang." Anya menutup laptop dengan cepat. Tangannya gemetar, dadanya terasa seperti ditindih batu besar. Ia tak menyangka, suaminya yang terlihat biasa-biasa saja, suami yang sederhana dan jarang bicara manis, ternyata begitu genit ke wanita asing di layar kecil TikTok. Malam berikutnya, Anya pura-pura tidur lebih dulu.
Ia menunggu sampai Arman keluar kamar lagi. Saat pria itu kembali duduk di ruang tengah, Anya mengendap dan merekam dari balik pintu. Suaminya tertawa-tawa kecil, wajahnya berseri seperti remaja jatuh cinta. Ia tak hanya memberi gift, tapi juga voice note via DM TikTok. Anya mendengarnya berkata, "Kamu live lagi besok, kan? Aku pengin lihat kamu pakai baju yang kemarin tuh, yang warna merah. Cantik banget." Anya menutup mulutnya sendiri agar tak menangis keras. Kepalanya pening. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, ia mencoba bicara baik-baik. "Men, aku pengin tanya, kamu udah kasih gift ke TikTok sampai 1 juta lebih ya? Buat siapa?" Arman terlihat gugup beberapa detik, lalu tertawa. "Ya elah, cuma gift. Kan kayak saweran iseng. Semua orang juga gitu sekarang. Tapi uang kita, men, itu buat kebutuhan rumah. Nggak tiap hari juga. Lagian aku kerja, kan? Masa aku nggak boleh hiburan?" Anya menatap suaminya, mencari rasa bersalah di wajah itu. Tapi Arman terlihat santai, bahkan agak kesal seolah Anya lebay. Hari-hari berikutnya berubah. Rumah mereka tetap sama, tapi rasanya seperti dua orang asing tinggal bersama. Anya tak lagi merasa nyaman. Ia mulai membatasi dirinya, mencoba mengalihkan pikiran ke anak mereka, ke pekerjaan rumah, dan mengisi waktu dengan hal-hal lain. Tapi malam tetap menjadi mimpi buruk. Setiap kali Arman tertawa kecil di ruang tengah, hati Anya terasa tercabik. Ia tahu wanita itu sedang live. Ia tahu suaminya sedang berandai-andai, menggoda, dan mengkhianati kepercayaan yang mereka bangun bertahun-tahun lamanya. Bukan lewat tubuh, tapi lewat jiwa yang berpindah hati, dan itu lebih menyakitkan. Anya belum tahu harus bagaimana. Tapi yang jelas, malam-malamnya tak lagi tenang. Dan suaminya Arman sudah mulai pergi terlalu jauh. Bersama wanita di balik layar yang bahkan belum tentu mengenalnya lebih dari sekadar Bangmen 88 dan uang yang terus mengalir. Hidup Anya berubah sejak itu. Dan ia tahu, ini baru awal dari cerita yang lebih gelap. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau suhu udara, tapi karena suasana hati Anya yang mulai dipenuhi awan gelap curiga. Arman, suaminya, sudah tertidur di sampingnya setelah semalaman memainkan ponsel. Anya mengamati wajah lelah suaminya yang dulu begitu ia cintai tanpa syarat. Tapi malam-malam belakangan ini membuat hatinya goyah. Ada jarak yang tumbuh di antara mereka. Sejak kapan terakhir kali mereka tertawa bersama? Entahlah. Rasa penasaran yang sudah terlalu lama ia bendung akhirnya meledak malam ini. Dengan jantung berdebar, Anya perlahan mengambil ponsel Arman dari meja samping ranjang. Ia hafal passwordnya tanggal pernikahan mereka. Tangannya gemetar saat mengetik kode itu. Layar menyala. Langkah pertama Anya adalah membuka aplikasi TikTok. Aplikasi yang dulu tak pernah disentuh oleh Arman, tapi kini seolah menjadi bagian dari rutinitas malamnya. Anya menelusuri bagian profil dan menemukan username yang asing namun sedikit mencurigakan, Bangmen 88. Profil itu tampak biasa. Foto profil hanya gambar buram mobil sport. Tapi begitu ia membuka bagian history live dan gift, Anya seperti disambar petir. Nama akun itu tercatat sebagai pengirim gift berkali-kali ke akun TikTok bernama Dinda Cantik. Giftnya tidak main-main. Mulai dari bunga, singa, jet pribadi semuanya bernilai besar. Anya tak bisa menahan rasa panas yang mengalir di dadanya. Jemarinya bergetar saat mengklik salah satu sesi live yang terekam. Di situ, Dinda Cantik tampak mengenakan pakaian ketat, dengan gaya bicara menggoda. Komentar dari Bangmen 88 terpampang jelas. "Aduh senyummu bikin lupa istri. Gigit dong bibirnya, Bangmen kangen. Kalau kamu live terus tiap malam, abang transfer lagi." Anya menutup mulutnya. Tenggorokannya tercekat. Rasa muak dan terhina bercampur jadi satu. Ini bukan lagi sekadar hiburan. Ini jelas-jelas bentuk perselingkuhan secara emosional, jika bukan lebih. Ia merasa ditampar berkali-kali oleh kata-kata suaminya di kolom komentar itu. Kepalanya berputar. Selama ini Arman selalu bilang sedang cari hiburan karena penat kerja. Tapi ternyata ia punya waktu dan tenaga untuk menyaksikan wanita lain menggoda lewat layar ponsel. Dan yang lebih menyakitkan menghabiskan uang rumah tangga mereka untuk menyenangkan perempuan itu.
Anya mencoba membuka pesan DM di TikTok, tapi fitur itu dikunci dengan sidik jari. Ia tak bisa membuka lebih jauh. Tapi bukti yang ia dapat malam ini sudah cukup untuk membuatnya tak bisa tidur. Ia mengembalikan ponsel ke tempat semula, lalu beranjak dari ranjang. Di dapur, ia duduk sendiri dengan segelas air putih, mencoba menenangkan hatinya. Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang segalanya? Tanyanya dalam hati. Kenangan pernikahan mereka perlahan-lahan terurai di benaknya. Dulu, Arman begitu perhatian. Tak pernah sekalipun menyentuh ponsel saat di rumah. Kini, bahkan saat makan malam pun, mata Arman lebih sering tertuju ke layar. Pagi harinya, Arman bangun dengan wajah segar. Ia mencium kening Anya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Anya mulai melihat semua dengan kacamata berbeda. Setiap senyuman Arman kini terasa palsu. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sandiwara. Di ruang makan, Anya mencoba bersikap biasa. Tapi perasaannya berkecamuk. Ia memperhatikan Arman mengusap layar ponsel sambil tersenyum kecil. Ngapain, Mas? Tanya Anya, menahan emosi. Lihat TikTok. Ada video lucu barusan. Mas masih ngasih gift yang itu? Siapa namanya? Dinda cantik. Arman sontak menghentikan gerak jarinya. Wajahnya berubah, meski hanya sepersekian detik. Tapi Anya bisa melihatnya jelas. Dari mana kamu tahu? Tanya Arman pelan, mencoba tersenyum. Cuma nanya kok. Penasaran aja. Jawab Anya cepat, mencoba menyembunyikan bahwa ia sudah tahu segalanya. Hari-hari berikutnya, Anya mulai mencatat pengeluaran yang masuk dan keluar dari e-wallet mereka. Tiap malam, selalu ada transfer ke TikTok. Kadang 100.000, kadang 250.000. Dalam seminggu, totalnya hampir 1 juta lebih. Uang yang bisa mereka pakai untuk kebutuhan anak sekolah, bayar listrik, atau sekadar makan enak bersama. Anya mulai merasa kehilangan. Bukan hanya uang, tapi suaminya. Arman berubah. Ia lebih tertarik pada dunia maya dan pujian dari perempuan asing dibanding kehadiran istrinya di rumah. Satu malam, Anya duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka TikTok lewat akunnya sendiri dan mencari akun Dinda Cantik. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Followernya sudah ratusan ribu. Setiap live-nya dipenuhi komentar laki-laki haus atensi, termasuk dari Bangmen 88. Saat itu juga, Anya ikut bergabung di live. Ia menyaksikan bagaimana Dinda berbicara manja, tertawa tanpa alasan, dan memainkan rambutnya setiap kali menerima gift. Bangmen 88, makasih giftnya. Dinda jadi semangat banget, nih. Anya nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya. Dinda tahu suaminya. Dinda menyebut namanya. Berarti, ini bukan sekadar iseng. Mereka saling mengenal. Air mata Anya jatuh. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu suamimu menyukai orang lain. Dan orang itu tahu keberadaan suamimu. Mereka sudah akrab. Malam itu, Anya memutuskan satu hal. Ia tak bisa terus menutup mata. Tapi ia juga belum siap untuk konfrontasi besar. Ia butuh bukti lebih banyak. Butuh waktu. Dan yang terpenting, ia harus kuat. Sebab yang paling menyakitkan bukan saat seseorang berkhianat. Tapi saat orang itu masih berani pura-pura setia di hadapanmu, setiap hari. Anya menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Dini hari itu, suasana rumah hening, hanya terdengar detak jam dinding dan dengkuran ringan Arman yang tertidur pulas di sampingnya. Tapi hati Anya bergejolak. Matanya terasa panas, tangannya berkeringat. Ia membuka kembali aplikasi TikTok dari akun fake yang ia buat beberapa hari lalu, khusus untuk memata-matai Dinda Cantik. Sudah beberapa malam terakhir ini ia menghabiskan waktu mengumpulkan bukti, menonton ulang live TikTok yang disimpan oleh fans Dinda. Rupanya ada komunitas kecil yang mengunggah ulang semua live Dinda ke YouTube dan forum-forum pecinta TikTok live. Anya bergabung dalam grup tersebut diam-diam, hanya demi satu tujuan, menemukan kebenaran di balik semua kecurigaannya. Ia membuka salah satu video reply berjudul, Live Dinda 2 minggu lalu, gila giftnya Bangmen 88. Di layar, Dinda tampak sedang mengenakan daster ketat warna merah marun, rambut panjangnya diikat satu ke samping, dan make-up-nya tebal. Dinda bukan tipe yang cantik alami. Tapi dia tahu caranya membuat lelaki terpikat. Gaya bicara manja, tawa dibuat-buat,
dan sesekali menyebut nama pemberi gift dengan penuh pujian. "Bang Men," ucap Dinda di live itu dengan gaya centil. "Kamu tuh ya, semalam nganterin aku pulang terus kasih aku jajan. Gila sih. Baik banget. Mana cowok-cowok kayak gini sekarang, ya?" Anya spontan menutup mulutnya. Ia merasa seperti dilempar air es ke wajahnya. "Nganterin pulang?" gumamnya pelan. Dia bilang lembur malam itu. Matanya tak bisa berpaling dari layar. Lalu, live lain kembali ia buka. Kali ini Dinda mengenakan kaos gombrong tanpa lengan dan menyender di sofa empuk dengan latar belakang kamar apartemen yang cukup mewah. "Tidur di tempat orang baik itu bikin tenang ya," kata Dinda sambil menggigit-gigit sedotan minuman boba. Tatapan matanya tidak mengarah ke kamera, seolah sedang mengingat malam yang baru saja berlalu. Lalu ia tersenyum kecil dan berkata, "Apalagi kalau dia masakin sarapan pas kita bangun." Aduh. Anya tak kuat lagi. Ia hentikan videonya, tapi air matanya mengalir deras. Itu malam di mana Arman bilang harus lembur sampai pagi. Bahkan ia sempat kirim foto di kantor, yang kini Anya curigai pasti sudah dipersiapkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka galeri ponsel. Dicari foto yang dikirim Arman malam itu. Sebuah meja kantor dengan laptop menyala dan selembar dokumen kerja. Tapi ada yang janggal. Foto itu tidak blur sama sekali, seperti hasil editan, dan ketika ia zoom ke sudut meja, terlihat pantulan kaca, bukan Arman di situ. Seorang pria berjaket merah. "Dia bohong," bisik Anya. Dia benar-benar tidur di tempat cewek itu. Perasaan mual menyerangnya tiba-tiba. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Kepalanya berdenyut, pikirannya seperti dihantam badai. Ia merasa jijik, marah, dan hancur dalam waktu bersamaan. Saat kembali ke kamar, Arman masih terlelap. Anya menatap wajah suaminya. Pria yang dulu ia pilih, ia perjuangkan meski tak disetujui ibunya karena alasan ekonomi. Pria yang dulu bilang ingin bangun rumah tangga sederhana tapi penuh kejujuran. "Arman," bisiknya lirih. Tapi pria itu tetap tidur tanpa beban. Ponsel Anya kembali berdering. Grup forum pecinta reply TikTok mengirim tautan baru. Kompilasi momen romantis Dinda dan Bang Men 88. Ia klik link itu dengan rasa yang campur aduk. Video pertama menampilkan live Dinda yang terlihat sedang video call dengan seseorang. "Ya ampun Bang Men. Kamu nyuruh aku tidur padahal kamu juga belum tidur, kan?" Suara laki-laki terdengar samar, tidak jelas. Tapi di akhir live, Dinda menyebutkan, "Sayang, good night ya. Makasih buat hari ini." Anya membeku. Dinda menyebut kata, "sayang," dengan begitu lembut, seolah bukan hanya sekadar viewers biasa. "Aku harus tahu lebih jauh lagi," pikir Anya. Ia kemudian mencari akun TikTok Bang Men 88. Sayangnya akun itu bersifat private. Tapi dari komentar-komentar di video Dinda, banyak yang menyebut nama itu dengan kagum. Bahkan ada yang bilang, "Bang Men emang langganan Dinda. Udah kayak pacarnya hahaha. Semalam Bang Men drop 10 lion sama 3 jet. Gila sih. Bang Men gantengnya kayak suami orang. Cocok sama Dinda." Anya makin kalut. Ia tahu, satu lion gift di TikTok bernilai ratusan ribu rupiah. Kalau drop 10 lion dan 3 jet, bisa jutaan. Dan semua itu dari saldo e-wallet rumah tangga mereka yang terus berkurang tanpa penjelasan. Perlahan-lahan, seluruh keping puzzle mulai menyatu di kepala Anya. Bukan cuma Arman mengkhianatinya, tapi ia melakukannya dengan perempuan yang menjajakan diri secara virtual. Dengan bangga. Di hadapan ratusan orang. Anya tidak tidur malam itu. Ia habiskan waktu menonton reply demi reply, mencatat semua ucapan Dinda, mengumpulkan bukti screenshot. Ia bahkan merekam suara dari live yang menyebut nama Bang Men. Semua akan ia simpan. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang diam. Pagi harinya, Arman bangun dan langsung mengecek ponselnya. Wajahnya datar. Tak sadar istrinya sudah tahu sebagian besar kebusukannya. "Sayang, kamu nggak tidur ya?" tanya Arman. Anya menoleh, tersenyum tipis. "Nggak bisa tidur. Kepikiran pengeluaran rumah tangga yang tiba-tiba hilang terus." Arman hanya mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi. Anya melihatnya dari belakang. Tubuh yang dulu ia dekap penuh kasih, kini terasa begitu asing.
Dalam hati ia bersumpah, ia akan ungkap semuanya. Tapi tidak dengan teriakan, tidak dengan air mata. Ia akan melawan dengan bukti. Dengan elegan. Dan ini baru permulaan. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seolah menggambarkan isi hati Anya yang sedang kacau. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi mobile banking yang selama ini menjadi tempat ia dan Arman berbagi tabungan rumah tangga. Ia tak lagi percaya pada apapun yang keluar dari mulut suaminya sejak menemukan nama Bangman 88 dan rekaman live TikTok Dinda yang menyakitkan itu. Anya mengatur napasnya. Di dalam hatinya, masih ada setitik harapan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Bahwa mungkin, Arman memang benar-benar memakai uang itu untuk keperluan kerja. Tapi saat daftar transaksi muncul, harapan itu luruh, hancur, dan menguap menjadi amarah yang membara. Top up TikTok Coin, Rp500.000. Top up TikTok Coin, Rp750.000. Top up TikTok Coin, Rp1.000.000. Top up TikTok Coin, Rp250.000. Itu hanya sebagian dari deretan panjang transaksi yang tercatat selama 2 minggu terakhir. Anya menghitung. Lebih dari Rp7 juta hanya untuk coin TikTok. Ia tidak tahu apakah ingin menangis atau menjerit. Selama ini mereka menyisihkan uang demi membayar sekolah Naila, putri mereka yang baru masuk TK. Mereka menahan diri dari banyak hal. Tak liburan, menunda beli kulkas baru, bahkan menahan keinginan makan di luar. Tapi ternyata, Arman diam-diam menghabiskan uang mereka untuk memberi gift ke perempuan yang bahkan tidak mereka kenal. Malam itu, Anya tidak langsung tidur. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap layar ponsel yang menampilkan mutasi rekening. Satu persatu transaksi ia screenshot, ia simpan dalam folder khusus. Entah untuk apa. Mungkin untuk bukti. Mungkin untuk berjaga-jaga kalau Arman masih terus membohongi. Pukul 1.35 dini hari, Arman masuk rumah setelah katanya, lembur. Wajahnya santai. Ia mengganti baju, menyapa singkat, lalu menuju kamar tanpa banyak bicara. Anya mengikutinya dengan langkah pelan. Ia berdiri di depan pintu kamar, lalu bertanya dengan suara tenang namun tajam, top up TikTok itu buat kerjaan juga. Arman yang sedang menaruh ponsel di meja menoleh cepat. Matanya sempat menunjukkan keterkejutan, tapi dengan cepat ia tersenyum. Hah? Maksud kamu apa? Aku cek mutasi rekening. Ada belasan kali top up TikTok coin. Totalnya jutaan. Itu buat kerjaan? Tos apa yang kamu beli di TikTok, men? Arman menggaruk kepala. Ya, itu. Aku coba bantu promosiin barang teman. Katanya pakai gift bisa naikin engagement. Ya aku iseng aja bantu. Nanti juga diganti kok. Diganti? Mana buktinya? Ada transferan masuk? Atau cuma janji omong kosong dari teman hayalan? Suasana kamar menjadi tegang. Arman terdiam, mencoba berpikir cepat. Anya tak lagi bisa menahan dirinya. Kamu pikir aku nggak ngerti? Aku tahu kamu pakai akun Bangman 88. Aku tahu kamu kasih gift ke Dinda cantik. Aku lihat semua reply live-nya. Komentar kamu di situ menjijikan. Men, kamu benar-benar tega. Arman terdiam. Untuk sesaat, tidak ada suara selain dentuman hujan di luar jendela. Itu cuma hiburan. Ya, aku capek kerja, stres. Itu nggak lebih dari sekadar live. Kamu terlalu lebay, deh. Lebay? Kamu ngeluarin uang rumah tangga buat nge-gift cewek yang kamu gombalin di TikTok, dan kamu bilang aku lebay. Arman, ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan. Kamu menghancurkannya. Anya menangis. Bukan karena sedih semata, tapi karena rasa marah, kecewa, dan penghinaan yang ia rasakan dalam-dalam. Uang yang seharusnya mereka simpan untuk masa depan digunakan demi kepuasan sesaat Arman di layar ponsel. Arman mendekat, mencoba menyentuh bahu Anya. Ya, maaf. Aku hilaf. Aku nggak mikir panjang. Tapi nggak ada apa-apa antara aku sama cewek itu. Sumpah. Anya menepis tangannya. Aku nggak mau sumpah. Aku mau kejujuran. Dan kamu udah ngebuang itu. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Arman tampak berubah. Ia jadi lebih banyak diam di rumah. Tapi Anya tahu, itu hanya taktik sementara.
Ia tetap mencurigai bahwa Arman menyimpan sesuatu. Malam-malamnya masih sering tidur larut. Ponsel tetap dibawa ke kamar mandi. Dan Anya tahu, rasa percaya yang dulu jadi pondasi pernikahan mereka kini sudah retak nyaris tak bisa diperbaiki. Anya mulai menyusun rencana. Ia mengunci seluruh akses rekening bersama, memindahkan sebagian uang ke rekening pribadinya. Ia tak ingin masa depan Naila terancam karena kelakuan suaminya. Ia juga menyimpan semua bukti transaksi, tangkapan layar reply TikTok, komentar Arman yang genit, dan bukti top up. Satu malam, Anya duduk bersama sahabatnya, Rani, di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah mereka. Sambil menyeruput kopi, Anya menceritakan semuanya. Ya Allah, Anya, dia serius tuh sampai segitunya? Kok bisa ya? Suami kamu jadi kayak gitu? Anya mengangguk. Aku juga nggak ngerti. Arman dulu bukan orang kayak gini. Tapi sejak dia mulai aktif TikTok, dia berubah. Jauh. Dan aku takut ini belum berakhir. Kamu mau apa sekarang? Mau cerai? Atau masih bertahan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Anya tak langsung menjawab. Di dalam kepalanya, konflik semakin riuh. Ia memikirkan Naila, perasaan cintanya yang masih ada, dan luka dalam yang tak kunjung sembuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa lagi membiarkan dirinya dibohongi. Dan di malam yang semakin dingin itu, dengan langkah pelan namun mantap, Anya pulang ke rumah dengan satu niat. Ia akan terus mencari kebenaran. Ia tidak akan diam. Ia akan menggali lebih dalam. Karena ia tahu, apa yang selama ini terlihat di permukaan hanyalah awal dari sebuah pengkhianatan yang lebih besar. Malam itu, udara terasa panas meskipun hujan baru saja turun membasahi jalanan. Di dalam kamar yang remang-remang, Anya duduk di tepi ranjang dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat. Ia genggam erat ponselnya, tangannya sedikit bergetar karena campuran amarah, sedih, dan gugup yang tak bisa ditahan lagi. Arman baru saja selesai mandi. Dengan santai ia keluar dari kamar mandi, sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tampak seperti lelaki biasa yang baru saja pulang kerja dan bersiap untuk tidur. Namun malam ini tidak akan biasa. Tidak akan sama lagi. Men, kita ngomong. Suara Anya terdengar tajam. Arman menoleh dengan alis sedikit terangkat. Ngomong apa sih? Malam-malam gini. Kamu pikir aku nggak tahu? Anya berdiri, matanya menyala. Tahu apa? Arman menyeringai, mencoba menyembunyikan gugupnya. Anya mengacungkan ponselnya, membuka galeri yang penuh dengan tangkapan layar komentar genit Arman dari akun Bangmen88, daftar gift ke akun TikTok Dinda Cantik, dan klip dari siaran langsung yang menampilkan wajah Arman di balik kamera saat Dinda tertawa manja. Ia geser satu persatu seperti memperlihatkan barang bukti ke pengadilan. Ini apaan? Cuma hiburan? Cuma fans? Kok bisa sampai segininya? Kok uang kita bisa habis buat gift TikTok? Arman melangkah mundur, lalu tertawa kaku. Sayang, kamu mikirnya kejauhan. Aku cuma suka nonton live. Bosen aja di rumah. Itu doang. Jangan bohong. Jangan samain aku sama cewek-cewek lugu yang kamu tipu di live. Anya menjerit. Arman menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di ujung tempat tidur. Oke, aku emang kasih gift. Tapi aku nggak pernah ketemu dia. Sumpah, nggak pernah ketemu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak bisa bedain mana bohong dan mana jujur? Anya mendekat, memperlihatkan klip video TikTok ketika Dinda dengan manja berkata, Bang Men kemarin nganterin aku pulang. Baiknya nggak ketulungan. Wajah Arman mulai memucat. Itu bercanda. Sayang. Cewek TikTok tuh suka gitu. Bikin gimmick. Biar viewersnya naik. Aku nggak ikut-ikutan. Tapi kamu ada di video. Aku bisa post, zoom, dan itu jelas kamu. Baju kamu, topi kamu, itu jam tangan yang aku kasih buat ulang tahunmu. Kenapa kamu masih bisa bilang gak pernah ketemu? Arman membeku. Sunyi menyelimuti kamar beberapa detik, hanya suara hujan gerimis di luar yang terdengar. Anya menatapnya penuh luka. Hatinya retak berkeping. Bukan hanya karena Arman berbohong, tapi karena ia tak lagi dihormati. Kamu tahu aku percaya sama kamu, Men? Aku selalu bela kamu di depan orang tua aku. Aku kerja bareng kamu, ngatur keuangan,
bantu jaga rumah, dan kamu ngeluarin uang buat cewek di TikTok. Arman menunduk. Suaranya pelan. Aku stres. Nyonya. Kerjaan berat, tekanan banyak, terus lihat dia tuh adem. Lucu, ngilangin capek. Anya mencibir. Terus aku di sini buat apa? Aku yang tiap malam masakin kamu, nyuciin bajumu, nemenin kamu tidur, ternyata yang kamu cari bukan aku. Nggak gitu maksudku. Arman mulai panik. Aku cuma nyari hiburan. Nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku salah. Tapi itu cuma dunia maya. Nggak nyata. Anya berdiri dan berjalan ke meja, mengambil amplop berisi cetakan bukti mutasi rekening dari bank. Ia lemparkan ke atas tempat tidur. Kamu pikir dunia maya nggak nyata? Itu uang kita, men. Uang dapur. Uang sekolah anak nanti. Uang buat masa depan. Nyata banget buat aku. Arman membuka amplop itu, membaca setiap halaman. Ia diam. Mata Anya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahan tangisnya. Ia tidak ingin Arman melihat air matanya kali ini. Besok aku pergi ke rumah mama dulu. Aku butuh waktu mikir. Kamu juga mikir baik-baik. Aku nggak bisa tinggal serumah sama orang yang bisa bohong tiap malam seolah aku ini tembok. Jangan gitu, Nyonya. Jangan pergi. Aku janji, aku berhenti. Aku hapus TikTok. Aku transfer balik semua yang aku bisa. Please. Anya menggeleng pelan. Bukan cuma soal gift, men. Ini soal kepercayaan. Sekali kamu hianati, semua berubah. Dengan langkah berat, Anya mengemasi tas kecilnya. Ia tidak berteriak, tidak menangis keras. Tapi tatapannya tajam, dingin, dan tegas. Saat ia berjalan keluar kamar, Arman hanya bisa duduk termenung, tercekik oleh kenyataan bahwa apa yang awalnya hanya dianggap hiburan, telah menghancurkan kehangatan rumah tangganya. Pintu rumah tertutup pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Arman tidur sendirian. Tapi kali ini, bukan karena ia ingin menonton live TikTok, melainkan karena perempuan yang paling mencintainya memilih pergi. Hening menyelimuti ruang tamu yang biasanya menjadi tempat tawa mereka. Lampu redup, jam dinding berdetak pelan, dan suara hujan dari luar seolah menyanyikan lagu duka. Anya duduk di ujung sofa dengan mata sembab. Tangannya menggenggam tisu yang sudah basah. Sementara Arman berdiri di depannya, gelisah, kedua tangannya bergetar, dan mulutnya terbuka tutup seperti ingin berkata-kata tapi takut. Aku tanya sekali lagi. Arman, jawab jujur. Suara Anya rendah, nyaris tak terdengar, namun nadanya tegas. Arman menarik napas panjang. Ia tahu tak bisa lagi menghindar. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini sudah runtuh. Dan kali ini, ia tak bisa bersembunyi di balik dalih, cuma fans, atau cuma hiburan. Aku pernah ketemu dia, ucap Arman akhirnya. Matanya tak berani menatap istrinya. Dada Anya sesak, tapi ia tetap diam. Ia ingin mendengar lebih banyak. Awalnya cuma DM biasa, terus dia ngajak ketemu karena katanya mau bahas konten. Aku ke apartemennya. Cuma ngobrol. Nggak ngapa-ngapain waktu itu. Tapi, malamnya aku nggak pulang. Aku nginap. Seolah baru mendengar ledakan, tubuh Anya limbung. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemuruh di dalam dada. Rasa sakit menyusup lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh tindakan Arman, tapi oleh kepercayaan yang sudah ia jaga bertahun-tahun. Kau nginap di tempat perempuan itu? Tanyanya pelan, gemetar. Arman mengangguk. Aku tidur di sofa. Aku nggak nyentuh dia. Sumpah. Tapi aku tahu itu udah salah. Aku nyesel. Anya. Aku bener-bener nyesel. Nyaman ya? Tidur di tempat orang asing yang kau temui dari TikTok? Enak ya? Ngobrol sama dia sampai lupa pulang ke rumah. Air mata Anya kembali mengalir. Nggak. Aku cuma butuh pelarian waktu itu. Aku stres kerja, kita sering berantem. Jangan salahin aku, teriak Anya. Suaranya pecah, menggema di ruang tamu kecil mereka. Jangan bawa-bawa rumah tangga kita untuk membenarkan kau tidur di tempat perempuan lain. Arman tertunduk. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi aku pengin perbaiki semuanya.
Anya berdiri. Ia menatap suaminya dengan mata yang sudah kehilangan sinarnya. Bukan karena ia berhenti mencintai, tapi karena cinta yang terluka terlalu dalam kadang butuh waktu lama untuk bisa sembuh atau bahkan mungkin tak bisa sembuh sama sekali. Kau tahu rasanya jadi istri yang dibohongi? Yang tiap malam nunggu kau balik ranjang. Sementara kau sibuk nonton cewek joget di TikTok? Yang saldo rumah tangganya hilang demi gift virtual ke perempuan yang bahkan kau temui diam-diam. Arman tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan tangis. Aku pikir aku bisa percaya sama kamu, Arman. Tapi ternyata, kamu lebih pilih dunia semu. Kamu lebih pilih sorotan live daripada pandangan mataku. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Anya. Ia tak tidur. Ia hanya menangis di ranjang yang dulu mereka tempati berdua. Ranjang yang kini terasa asing, dingin, dan kosong. Sementara Arman tidur di sofa, diliputi rasa bersalah yang menyesakan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, rumah mereka berubah menjadi ruang hampa. Tidak ada lagi canda tawa. Tidak ada lagi obrolan hangat sambil minum teh sore hari. Anya seperti robot bergerak karena harus, makan karena perlu, bicara hanya saat mendesak. Arman berusaha memperbaiki. Ia hapus akun TikTok-nya, uninstall aplikasinya, dan bahkan memblokir semua kontak yang berhubungan dengan Dinda. Tapi bagi Anya, luka itu sudah terlalu dalam. Setiap kali ia duduk di ruang tamu, ia teringat malam itu. Malam ketika suaminya mengaku telah tidur meski hanya di sofa di tempat wanita lain. Setiap kali membuka aplikasi M-Banking, ia teringat betapa uang rumah tangga mereka lari untuk hiburan picisan. Dan setiap kali ia melihat wajah Arman, ia melihat seorang lelaki yang tega menghancurkan kepercayaan hanya karena candu live TikTok. Aku mau waktu, kata Anya suatu malam saat Arman mencoba bicara. Waktu? Maksudmu? Aku mau pergi sebentar. Sendiri. Aku butuh menata hatiku. Kau bisa tinggal di sini. Aku mau ke rumah mama. Arman terdiam. Tapi ia tahu, ia tak punya hak untuk melarang. Keesokan paginya, Anya berkemas. Ia tidak membawa banyak. Hanya pakaian seperlunya dan beberapa dokumen penting. Saat ia keluar dari pintu rumah, ia menoleh sebentar. Mata mereka bertemu. Tak ada kata perpisahan. Hanya tatapan penuh luka dan penyesalan. Arman berdiri di depan pintu, memandangi mobil yang membawa istrinya menjauh. Ia merasa kehilangan. Tapi lebih dari itu, ia merasa gagal. Gagal menjadi suami, gagal menjaga kepercayaan, dan gagal mengendalikan dirinya dari godaan digital yang merusak segalanya. Di rumah ibunya, Anya mencoba bangkit. Ia kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia menjauh dari media sosial. Ia menghindari obrolan teman-temannya soal TikTok, viral, dan seleb-seleb dadakan. Ia lebih banyak berdoa, merenung, dan menulis di buku harian yang sudah lama tak disentuh. Kenapa bisa ya orang yang katanya cinta, tega menyakiti begitu dalam? Hari-hari berjalan lambat. Tapi satu hal yang pasti, cinta yang dikhianati tidak akan pernah sama. Sekalipun dimaafkan, luka itu akan tetap menjadi bagian dari cerita. Dan bagi Anya, kisah cintanya dengan Arman telah berubah arah. Dari pasangan yang saling percaya, menjadi dua orang yang terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Entah kemana akan berlabuh. Tapi malam ketika Arman mengaku itulah titik balik yang mengubah segalanya. TikTok, gift, live, dan satu pengakuan cukup untuk menghancurkan semuanya. Malam itu sunyi. Tak ada suara selain detakan jam dinding dan desah nafas yang tersisa dari isak tangis panjang. Anya duduk di pinggir tempat tidur, memeluk lutut, wajahnya tenggelam di antara lengan-lengan lelah. Matanya sembab, pikirannya tak bisa diam. Di sampingnya, Arman tertunduk. Pria itu telah menangis, memohon, mencium kakinya semua demi mendapatkan maaf yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya ia dapatkan lagi. Aku salah. Aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Lirih Arman, matanya yang merah menatap penuh harap ke arah istrinya. Anya tak menjawab. Ia sudah terlalu lelah mendengar kalimat yang sama berulang kali. Seminggu ini hidupnya seolah berhenti. Sejak Arman mengaku bahwa ia pernah menginap di tempat Dinda, sejak kebenaran yang ia takutkan menjadi nyata, dunia Anya runtuh perlahan. Semua terasa asing, rumah ini, suaminya, dan bahkan dirinya sendiri. Ia masih ingat bagaimana anak mereka,
Reina, bertanya polos. Mama kenapa nangis terus? Papa kemana sih kok Mama tidur sendiri? Anya hanya bisa memeluk putrinya erat-erat sambil berkata, Papa kerja sayang. Mama cuma capek. Tapi bagaimana bisa ia menjelaskan pada anak berusia 6 tahun bahwa ayahnya rela menghamburkan uang mereka untuk perempuan asing di layar TikTok? Bahwa rumah tangga mereka hampir hancur karena virtual gift dan komentar mesra? Bahwa ayah yang dulu begitu hangat kini menjadi orang yang ia tak kenal? Anya menggenggam ponselnya, melihat daftar mutasi rekening yang sudah ia simpan. Puluhan transaksi top up. Bukti digital perselingkuhan. Screenshot komentar genit, wajah Arman yang muncul di live Dinda. Semua ada di sana. Mustahil menghapusnya dari ingatan. Aku mau berubah. Demi kamu, demi Reina. Aku nggak mau kehilangan kalian, ucap Arman lagi, mencoba meraih tangan Anya. Anya mengelak perlahan. Sentuhan Arman membuat tubuhnya menegang. Kamu tahu rasanya ditusuk dari belakang? Enggak. Kamu nggak akan pernah ngerti. Aku tidur sendirian tiap malam, nahan curiga, nahan sedih. Sementara kamu sibuk ngasih gift ke cewek lain, sambil ketawa-tawa di kolom komentar. Kamu pikir aku nggak lihat? Aku lihat semuanya, men. Semua. Tangisnya pecah lagi. Arman hanya bisa menunduk. Tak ada yang bisa ia lakukan sekarang selain menunggu keputusan Anya. Tapi Anya tahu, hatinya sudah berubah. Bukan karena ia tak cinta lagi, tapi karena kepercayaan itu, yang dulu berdiri kokoh, kini retak parah. Dan mungkin, tak akan pernah utuh lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka. Arman berubah drastis. Ia berhenti buka TikTok, menonaktifkan akunnya, bahkan menghapus aplikasinya dari ponsel. Ia mencoba lebih banyak di rumah, membantu pekerjaan rumah, mengantar dan menjemput Reina sekolah. Tapi semua itu datang terlambat. Anya melihat perubahan itu, tapi tak bisa lagi merasa nyaman. Ia merasa seperti tinggal dengan orang asing. Setiap kali Arman menyentuh pundaknya, tubuhnya menegang. Setiap kali mereka duduk berdua, keheningan menguasai. Bahkan suara Reina tak lagi cukup untuk menambal kesunyian yang menggema di antara mereka. Suatu pagi, saat sarapan, Arman berkata, "Kita ke konseling, yuk. Aku mau benerin ini, beneran? Aku mau kita balik kayak dulu lagi." Anya menatapnya lelah. Kita nggak akan pernah kayak dulu lagi, men. Kamu tahu itu. Tapi kita bisa mulai dari awal, pelan-pelan. Anya tersenyum pahit. Kalau cuma aku sendiri yang luka, mungkin bisa. Tapi Reina, anak kita. Dia lihat semua ini. Dia lihat aku nangis tiap malam. Dia nggak pantas tumbuh di rumah kayak gini. Kalimat itu menusuk dada Arman. Ia tahu Anya sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Mungkin perpisahan. Mungkin perceraian. Ia tahu, ia layak menerima semuanya. Tapi ia tak siap kehilangan mereka. Tidak sekarang, tidak setelah melihat wajah Reina setiap hari. Begitu polos, begitu bahagia saat melihat ayahnya pulang lebih cepat dari biasanya. Beberapa minggu berlalu. Anya mulai kembali bekerja, mencoba bersikap normal. Di kantor, ia menyimpan segalanya sendiri. Tak ada rekan kerja yang tahu bahwa rumah tangganya diambang kehancuran. Tak ada yang tahu bahwa ia menangis di toilet saat makan siang, atau menatap kosong ke layar monitor saat flashback reply TikTok Dinda muncul dalam benaknya. Hingga akhirnya, malam itu, Anya duduk sendiri di ruang tamu. Arman sudah tidur. Reina juga. Ia membuka album foto di ponselnya. Foto-foto keluarga mereka. Saat liburan di pantai, ulang tahun Reina, selfie manja berdua Arman. Semua terasa seperti masa lalu yang terlalu jauh untuk dijangkau. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mencoba menjawab pertanyaan yang selama ini ia hindari. Masih bisakah aku hidup dengan dia? Atau aku harus pergi? Jawaban itu tidak datang malam itu. Tapi satu hal ia tahu pasti. Luka ini tak bisa sembuh hanya dengan janji dan air mata. Butuh waktu. Butuh ruang. Dan mungkin, butuh keberanian untuk meninggalkan semuanya. Demi dirinya sendiri. Anya menutup mata. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu, esok hari akan datang dengan pertanyaan yang sama. Tapi setidaknya malam ini, ia memberi ruang pada dirinya untuk merasa. Dan dalam keheningan itu,
Anya menyadari, mungkin, mencintai diri sendiri lebih dulu adalah satu-satunya cara untuk bisa mencintai hidup yang baru, entah bersama Arman, atau tanpanya. Anya membuka mata di pagi yang sama, di tempat tidur yang kini terasa asing, seolah tak lagi menjadi ranjang pernikahan, melainkan sekadar ranjang pengingat luka. Matanya bengkak, bekas tangis semalaman yang tak tertahankan. Di sisi lain tempat tidur, Arman masih tertidur dengan wajah lelah, atau mungkin pura-pura lelap agar tak perlu menghadapi kenyataan. Setelah kejadian malam itu, pengakuan Arman bahwa ia pernah menginap bersama Dinda meski ia bersumpah hanya ngobrol, telah menghancurkan sisa kepercayaan dalam diri Anya. Ia ingin marah, ingin pergi, tapi langkahnya tertahan. Anak mereka masih kecil, butuh figur orang tua. Tapi bagaimana bisa ia memberi contoh rumah tangga sehat bila dirinya sendiri remuk? Hari-hari setelahnya, Anya seperti robot. Mengurus anak, menyiapkan makan, mencuci pakaian. Tapi jiwanya kosong. Ia hampir tak bicara dengan Arman, hanya menjawab seperlunya. Arman beberapa kali mencoba mendekat, tapi Anya menahan diri, takut tersulut emosi. Namun di tengah kekosongan itu, satu hal mulai terbit di benaknya. Ia tak boleh hancur. Ia harus bangkit. Untuk dirinya. Untuk anaknya. Bukan untuk Arman. Suatu malam, ketika Arman sudah tertidur dan rumah sunyi, Anya membuka ponselnya. Ia unduh ulang aplikasi TikTok yang dulu pernah ia hapus karena merasa jijik melihat Dinda cantik dan segala pengkhianatan virtual Arman. Kali ini, bukan untuk menonton, tapi untuk bercerita. Ia membuat akun dengan nama samaran istri tak tersebut. Tanpa pasang wajah. Hanya video pendek dengan narasi dan tulisan di layar. Malam itu, ia unggah video pertama. Aku istri yang ditinggal suaminya karena gift TikTok. Katanya hiburan, tapi ternyata jadi pelacur digital. Ia kirim tanpa ekspektasi, lalu tidur. Pagi harinya, notifikasi membanjiri. Ribuan suka, komentar, dan pesan masuk. Banyak perempuan menyebut mereka pernah mengalami hal serupa. Ada yang diselingkuhi suaminya karena game online, ada yang ditinggal karena selebgram, bahkan ada yang mengaku kehilangan rumah tangga karena TikTok gift. Anya terdiam membaca semuanya. Tangannya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, Anya rutin membuat konten. Tetap tanpa menyebut nama, tetap dengan nada tenang. Ia ceritakan bagaimana suaminya mulai berubah semenjak kenal TikTok, bagaimana saldo rumah tangga terkuras, bagaimana ia menemukan bukti-bukti perselingkuhan digital, dan bagaimana luka yang terasa lebih dalam dibanding selingkuh fisik. Ia tidak berniat menjadi seleb TikTok, tapi kisahnya viral. Banyak akun besar membagikan ulang videonya. Komentar-komentar dukungan mengalir deras. Bahkan beberapa psikolog dan aktivis perempuan ikut memberi komentar, menyemangatinya untuk terus bersuara. Suatu hari, salah satu video Anya ditanggapi oleh akun lain yang ternyata adalah istri dari salah satu pria yang juga jadi donatur tetap untuk streamer TikTok. Mereka bertukar pesan pribadi, lalu masuk ke grup yang lebih besar, komunitas korban pengkhianatan digital. Dalam grup itu, Anya semakin kuat. Mereka saling menyemangati, memberi tips hukum, bahkan beberapa sudah melakukan konsultasi ke pengacara karena suaminya menghamburkan harta gono gini untuk streamer. Anya mulai kembali tersenyum. Ia masih tinggal serumah dengan Arman, tapi hatinya sudah beda. Ia kini tidak lagi takut kehilangan, karena ia sadar dirinya masih berharga. Ia punya suara, ia punya anak, dan yang paling penting, ia punya kendali penuh atas hidupnya. Arman menyadari perubahan itu. Ia sempat marah saat tahu Anya aktif di TikTok dan mendapati akun viral itu adalah milik istrinya. Tapi Anya menatap matanya dan berkata tegas, "Kau sudah bercerita pada Dinda dan ribuan penonton. Sekarang giliranku. Aku bercerita pada perempuan yang mungkin bisa selamat karena kisahku." Arman terdiam. Ia tahu tak bisa lagi memanipulasi seperti dulu. Anya duduk di balkon malam itu, memandangi langit. Bintang-bintang tak secerah dulu, tapi masih cukup terang untuk menunjukkan arah. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi ia tak lagi merasa tersesat. TikTok yang dulu menghancurkannya, kini justru menjadi alat untuk menyembuhkan. Sebuah ironi, tapi juga sebuah awal baru. Ia menulis caption untuk video malam ini. "Terima kasih telah mendengarkan kisahku.
Aku tak sendiri. Kalian pun tidak. Kita bisa bangkit bersama. Tagar istri kuat, tagar pelacur digital, tagar luka bisa sembuh. Dan kali ini, ia tersenyum bukan karena pura-pura kuat, tapi karena benar-benar mulai sembuh dari dalam. Pagi itu, Anya membuka notifikasi TikTok-nya seperti biasa. Sejak akun anonimnya viral dengan kisah perselingkuhan suaminya, followers-nya terus bertambah. Video-videonya yang bercerita soal pengkhianatan lewat GIF TikTok, diselingi narasi tenang dan tatapan kosong ke kamera, menyentuh hati banyak wanita. Ribuan komentar masuk setiap hari. Dukungan, empati, bahkan cerita senasib membanjiri setiap unggahannya. Namun pagi itu berbeda. Ada satu komentar yang membuat jantung Anya seakan berhenti berdetak. Bukan karena haru atau dukungan, tapi karena isinya mengandung satu nama yang selama ini ia sembunyikan mati-matian. Kok kayak Bang Men 88 ya? Aku pernah lihat tuh dia di live Dinda. Wajahnya mirip banget. Anya menahan napas. Komentar itu sudah mendapatkan ratusan likes. Netizen lain ikut membalas. Iya. Yang pernah nongol bentar waktu Dinda bilang, Bang Men nganterin pulang. Itu kan? Anjir. Itu kayaknya yang suka ngasih gift lion. Serius? Bukannya itu suami yang diceritain? Waduh. Anya panik. Dia segera menyembunyikan komentar tersebut, tapi sudah terlambat. Komentar itu sudah di-screenshot dan dibagikan ulang di akun-akun lain yang membahas drama TikTok. Beberapa akun gosip bahkan mengangkatnya jadi konten, istri curhat soal suami yang selingkuh lewat TikTok, ternyata pelakunya influencer gift terkenal. Tak butuh waktu lama, nama Bang Men 88 mulai ramai dicari. Netizen yang jeli menemukan akun TikTok itu masih aktif meskipun sudah tidak pernah live lagi. Mereka membandingkan video-video lawas Arman dengan rekaman singkat di live Dinda. Wajahnya sama. Logat bicaranya pun cocok. Konfirmasi tak dibutuhkan lagi. Publik sudah memvonis. Anya menerima DM dari beberapa orang yang mengaku satu kantor dengan Arman. Mbak, suaminya kerja di kantor X ya? Soalnya kita tahu siapa Bang Men 88. Gila sih. Sekarang jadi bahan omongan sekantor. Padahal dia kelihatannya alim. Arman pulang malam itu dengan wajah kusut. Bukan lagi karena merasa bersalah pada Anya, tapi karena panik. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung membuka ponselnya. Anya mengamati dari dapur tanpa berkata sepatah kata pun. Siapa yang nyebutin nama gue? Anya, kamu ceroboh banget. Kamu kan janji nggak bakal buka identitas. Sekarang kantor jadi tahu. Aku bisa dipecat. Anya menatap suaminya lama. Dingin. Aku nggak pernah nyebut nama kamu, Arman. Aku cuma cerita. Yang lain yang menebak sendiri. Tapi kamu biarin komentar itu muncul. Aku hapus. Tapi netizen lebih cepat. Mungkin kamu lupa? Kamu sendiri yang tampil di live Dinda. Dengan wajahmu. Dengan genitmu. Jangan salahin aku atas aib yang kamu buat sendiri. Arman terduduk lemas. Rasa panik menyelimuti dirinya. Kantornya memang terkenal tegas dengan isu moral. Ia bekerja di divisi pemasaran, yang berarti wajah dan reputasi sangat penting. Sudah ada 2 kali surat panggilan masuk ke HRD untuk membicarakan perilaku di luar jam kerja yang mencemarkan nama baik perusahaan. Aku bisa kehilangan kerjaanku. Anya menghela napas. Kamu udah kehilangan aku jauh sebelum itu. Cuma kamu aja yang gak sadar. Di malam hari, Anya kembali membuka TikTok. Beberapa akun sudah membuat kompilasi video, Bang Men 88 dan Dinda cantik. Lengkap dengan potongan ucapan Dinda yang kini terdengar sangat menyebalkan di telinga Anya. Bang Men tuh cowok paling baik yang pernah aku temuin, dia ngerti aku banget. Anya ingin muntah. Tapi ia tahu, drama ini belum selesai. Makin banyak followers yang bertanya-tanya siapa Bang Men 88. Beberapa sudah mulai mengaitkan nama aslinya. Bahkan memposting LinkedIn Arman. Anya tak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau puas karena kebenaran terungkap. Yang ia tahu, malam itu ia tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tidak pernah berniat menghancurkan hidup Arman. Tapi di sisi lain, bukankah Arman sendiri yang membuka jalan menuju kehancurannya? Keesokan harinya, Arman duduk di meja makan tanpa selera. Aku nggak bisa masuk kantor dulu. Aku
Aku harus siapin penjelasan. HRD mau ketemu besok. Anya menatapnya dengan tenang. Kamu akan bilang apa? Bahwa kamu jatuh cinta ke cewek TikTok yang gak kamu kenal? Bahwa kamu habiskan uang keluarga demi virtual gift? Aku nggak jatuh cinta. Itu cuma keasyikan aja. Aku stres. Anya. Aku ngerasa nggak dihargai di rumah. Jangan salahin aku karena kamu haus validasi dari wanita lain. Aku nggak akan terima alasan itu. Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata. Dan di saat yang sama, Anya membuka notifikasi TikTok yang kembali ramai. Kali ini, DM datang dari jurnalis salah satu media online. Halo, kami ingin mewawancarai Anda soal pengalaman Anda. Kisah Anda banyak menyentuh hati para istri. Anya menatap layar ponsel itu lama. Ia tidak pernah mencari panggung. Tapi mungkin jika kisahnya bisa menyadarkan wanita lain atau bahkan laki-laki lain untuk tidak bermain-main di balik layar, maka mungkin ini memang jalannya. Sementara itu, Arman tenggelam dalam diam. Reputasi, pekerjaan, dan harga dirinya kini jadi taruhan. Dan semua itu bermula dari sebuah gift di TikTok tengah malam. Anya menatap layar ponsel di tangannya dengan napas yang berat. Sudah seminggu sejak nama Arman mulai ramai dibicarakan di kolom komentar akun TikTok miliknya. Sejak itu pula, Arman lebih banyak mengurung diri, jarang bicara, dan menghindari interaksi, bahkan dengan anak mereka, Reva. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya dipenuhi suara langkah kaki yang pelan dan helaan napas penuh beban. Anya duduk di meja makan, menggenggam secangkir teh hangat yang sudah tak lagi mengepul. Di hadapannya, tumpukan baju Reva yang belum disetrika. Tapi pikirannya tak ada di situ. Malam itu, ia membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan berpisah dari Arman. Ia lelah. Lelah menjadi istri yang harus selalu mengerti, memaafkan, dan bertahan demi alasan yang tak lagi masuk akal. Cinta itu pernah ada, tapi luka sudah menelannya bulat-bulat. Aku akan pisah, ucap Anya, pelan namun mantap, di ruang tamu keesokan harinya. Arman yang baru saja keluar dari kamar menatapnya dengan mata merah dan kosong. Anya, jangan. Aku mohon. Aku janji mau berubah. Aku udah hapus TikTok. Aku udah keluar dari semua akun. Aku beneran nyesel. Katanya dengan suara serak, berusaha mendekat. Anya mundur satu langkah. Bukan cuma soal aplikasi atau akun, Arman. Ini soal hati yang sudah hancur. Kamu nginap di tempat wanita lain. Kamu kasih uang rumah tangga kita ke perempuan yang bahkan gak kamu kenal betul. Kamu lebih milih komentar mesra di live orang lain daripada dengerin cerita anakmu sendiri. Arman menunduk. Tidak ada lagi pembelaan. Proses perceraian mereka berjalan cepat. Anya tidak menuntut apapun selain hak asuh anak. Ia tak ingin apapun dari Arman lagi. Hanya ingin melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Setelah perceraian, Anya memutuskan pindah ke apartemen kecil milik almarhum orang tuanya. Reva tetap ceria meski kadang bertanya kenapa papanya jarang datang. Anya selalu menjawab dengan lembut, tanpa dendam. Papa sedang sibuk, Nak. Tapi Mama selalu ada buat kamu. Di dalam sunyi apartemen itu, Anya mulai menata hidupnya kembali. Bukan hal mudah. Ia harus kembali bekerja sebagai freelancer desain grafis. Ia mulai mencari proyek satu persatu lewat platform daring. Di sela waktu, ia masih aktif di akun TikTok yang sempat viral. Namun kali ini, bukan untuk curhat secara anonim, melainkan sebagai bentuk edukasi. Ia mulai membuat konten dari pengalaman pribadi. Tentang luka. Tentang dikhianati oleh suami sendiri karena godaan digital. Tentang betapa gift virtual bisa memecah belah keluarga nyata. Videonya singkat, tapi menyentuh. Dengan suara lirih dan visual sederhana, Anya mulai membagikan kisah-kisahnya. Aku istri yang ditinggal karena gift TikTok. Suamiku jadi pelacur digital. Tapi aku bangkit. Begitu salah satu caption videonya. Postingannya meledak. Ribuan komentar membanjiri. Banyak wanita merasa relate. Ada yang diam-diam mencurahkan isi hati lewat DM. Ada pula yang berani berbagi kisah serupa di kolom komentar. Anya tertegun. Ia sadar, dia tidak sendiri. Di luar sana, begitu banyak wanita yang mengalami luka serupa, tapi terpaksa bungkam. Karena malu. Karena takut.
karena tidak tahu harus mulai dari mana. Sejak saat itu, Anya mengganti arah akun TikTok-nya menjadi platform edukasi. Ia membuat konten tentang red flag dalam hubungan digital, dampak negatif terlalu banyak memberi gift ke creator, hingga cara mengenali pasangan yang mulai tergoda dunia maya. Kontennya tidak hanya viral, tapi menginspirasi. Dalam waktu 2 bulan, akunnya tembus 500.000 followers. Tawaran kerjasama berdatangan, mulai dari podcast, undangan seminar daring, hingga interview media digital. Tapi Anya memilih hati-hati. Ia tidak ingin popularitas sesaat, ia ingin dampak jangka panjang. Anya kemudian menulis e-book sederhana berjudul Luka Digital, Panduan Bangkit dari Pengkhianatan Online. Isinya berupa kisah pribadinya, tips psikologis, dan langkah-langkah praktis menyembuhkan diri setelah dikhianati secara emosional maupun finansial lewat platform digital. Ratusan orang mengunduhnya hanya dalam minggu pertama. Ia membuka kelas online sebulan sekali, gratis, untuk wanita-wanita yang ingin sembuh dan berdiri sendiri. Di sisi lain, Arman tenggelam dalam kemelut yang ia ciptakan sendiri. Akun TikTok-nya hilang. Banyak kolega menjauh. Bahkan kantornya mulai mempertanyakan kredibilitasnya karena jejak digital yang memalukan. Tak sedikit yang menduga, beberapa klien keluar karena merasa reputasi Arman tidak pantas dijadikan perwakilan perusahaan. Dinda, akunnya sempat menghilang, lalu muncul kembali dengan nama baru. Namun tak seramai dulu. Netizen masih mengingatnya. Ada yang menyindir, ada pula yang mendoakan ia sadar. Tapi buat Anya, semua itu tak lagi penting. Ia sudah berjalan terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Pagi itu, Anya dan Reva duduk di taman. Di tengah angin sejuk dan daun yang berguguran, Reva bertanya polos. Mama sekarang kerja apa sih? Kok suka pegang HP terus? Anya tersenyum dan mengusap rambut Reva. Mama sekarang bantu banyak orang, Nak, supaya mereka nggak sedih kayak Mama dulu. Mama ajarin mereka buat bangkit dan sayang sama diri sendiri. Reva mengangguk, lalu memeluk Anya. Pelukan hangat itu adalah pelipur luka terbaik. Anya tahu, selama ia masih bisa membuat Reva tersenyum, maka ia tidak gagal sebagai ibu. Di balik layar ponsel, Anya terus menulis. Membuat skrip video, membalas DM dari ibu rumah tangga yang curhat tentang suami yang kecanduan live TikTok, membuat thread edukatif di Instagram, bahkan memulai podcast kecil-kecilan yang ia beri nama, Suaraku yang Tertinggal. Podcast itu jadi ruang baru bagi para wanita untuk menyuarakan kisah mereka tanpa takut dihakimi. Dari wanita yang dulu ditinggal karena gift TikTok, Anya kini menjadi simbol kekuatan perempuan di era digital. Banyak lembaga perempuan mulai meliriknya untuk berkolaborasi dalam kampanye anti kekerasan emosional dan digital. Suatu hari, ia menerima email dari universitas tempat ia dulu kuliah. Mereka mengundangnya sebagai pembicara tamu dalam seminar bertema Digital Relationship Ethics. Anya menangis saat membaca undangan itu. Bukan karena ingin membanggakan diri, tapi karena ia tak pernah menyangka, luka yang dulu ia sembunyikan rapat-rapat, kini justru membawanya ke panggung untuk menginspirasi orang lain. Anya berdiri di panggung seminar, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam sederhana. Di hadapannya, ratusan mahasiswa dan dosen menyimak. Ia berbicara tentang bagaimana dunia digital mengubah relasi, tentang bahaya kecanduan live dan gift, tentang dampak psikologis pada pasangan dan anak, dan yang paling penting, tentang keberanian untuk bangkit. Saya tidak menyalahkan teknologi, katanya dalam salah satu bagian pidato. Yang saya sesali adalah ketika kita membiarkan teknologi menguasai hati dan menghancurkan nurani. Tapi saya bersyukur, karena dari kehancuran itu, saya belajar menjadi manusia yang utuh. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir pidatonya. Anya turun dari panggung dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan, seorang mahasiswi memeluknya dan berbisik. Kak, aku hampir mengalami hal yang sama. Tapi setelah nonton video kakak, aku berani ambil keputusan. Makasih ya. Malam itu, Anya kembali ke apartemennya. Ia duduk di samping Reva yang sudah tidur. Menatap wajah anaknya yang damai, Anya tersenyum. TikTok yang dulu membuat rumah tangganya runtuh, kini menjadi jembatan baru bagi hidupnya. Bukan lagi tempat luka, tapi tempat berbagi dan menyembuhkan. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi TikTok, dan memulai rekaman baru. Hai teman-teman, hari ini aku cuma mau bilang,
Kamu nggak sendirian. Kalau kamu merasa disakiti oleh pasangan, kalau kamu merasa nggak dihargai, kamu boleh marah, kamu boleh nangis, tapi jangan pernah berhenti sayang sama dirimu sendiri. Kamu berharga. Bangkit, meski pelan. Karena hidup yang layak bukan untuk ditunggu, tapi dijemput. Postingan itu kembali viral. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena harapan. Dan Arman? Ia tinggal kenangan. Ditelan waktu. Ditelan karma. Ditelan rasa malu yang tak bisa diperbaiki dengan gift sebesar apapun. Sementara Anya, ia tetap melangkah. Dengan luka yang tak lagi perih. Dengan senyum yang tak lagi palsu. Dan dengan hati yang akhirnya tahu bahwa hancur bukan berarti akhir. Kadang, itu adalah jalan pulang menuju diri sendiri. Anya duduk di tepi jendela, mengamati hujan yang turun perlahan membasahi kaca. Dulu, hujan seperti ini selalu membuatnya merasa sendu mengingatkan pada malam-malam penuh tangis dan perasaan hancur. Tapi hari ini berbeda. Tak ada air mata. Tak ada luka yang menganga. Hujan hanya sebatas hujan. Dan Anya tidak menangis lagi. Ia menyesap teh hangat dari cangkir keramik putih kesayangannya. Reva, anak perempuannya yang kini berusia 6 tahun, sedang bermain dengan mainan blok warna-warni di ruang tengah. Tawa kecilnya membuat rumah mungil itu terasa hangat. Kehangatan yang dulu nyaris punah. Ketika Anya merasa dunia menghantamnya tanpa ampun. Pernikahannya runtuh bukan karena ia tidak cukup mencintai, tapi karena ia terlalu lama bertahan dalam cinta yang tidak menghargai keberadaannya. Arman, mantan suaminya sekarang telah memilih mengkhianati kepercayaan dengan cara yang paling tak terduga. Bukan wanita yang datang dari masa lalu atau rekan kerja yang dekat secara fisik. Tapi seseorang di balik layar, di dunia digital yang tak berbatas. Dinda, seleb TikTok yang tak pernah ia kenal secara nyata. Pengkhianatan itu bukan sekadar fisik. Lebih menyakitkan dari perselingkuhan biasa. Uang rumah tangga mereka tersedot untuk gift virtual. Perhatian dan waktu yang seharusnya diberikan untuk anak dan istri malah dihabiskan untuk siaran langsung wanita lain. Anya sempat merasa dirinya kalah dari dunia yang tak nyata. Tapi hari ini, ia tahu bahwa ia telah menang. Setelah semua itu berakhir, Anya tidak memilih tenggelam. Ia bangkit. Ia menciptakan ruang bagi dirinya untuk bernapas, untuk sembuh. Ia mulai bercerita di TikTok, di buku digitalnya, dalam sesi healing yang ia buka untuk wanita-wanita lain yang mengalami luka serupa. Dari rumah kecilnya, dari bekas luka yang nyaris membunuh semangat hidupnya, lahirlah kekuatan. Setiap malam, setelah Reva tertidur, Anya akan membuka laptopnya. Menyapa para wanita yang mengikuti kelas daringnya. Ada yang baru saja tahu suaminya punya akun kedua, ada yang curiga uang belanja mereka entah kemana, ada yang bingung dengan komentar suaminya di akun-akun perempuan muda. Anya tidak memberikan vonis. Ia tidak menyuruh semua wanita untuk cerai. Tapi ia hadir sebagai tempat curhat yang tidak menghakimi. Ia memberi kekuatan. Dan kadang, kekuatan itu cukup untuk menyelamatkan satu hati dari kehancuran. Suatu malam, seseorang menulis di kolom komentar sesi healing. Kak Anya, aku udah kuat sekarang. Terima kasih. Aku berani hadapi suamiku, dan kami mulai terapi bersama. Anya menutup laptop malam itu dengan senyum yang tak bisa hilang dari wajahnya. Ia sadar, pengkhianatan yang ia alami bukan akhir cerita, tapi awal dari babak baru yang lebih bermakna. Reva tumbuh dengan baik. Anya menanamkan padanya pentingnya kejujuran, penghormatan pada diri sendiri, dan cinta yang sehat. Ia tak pernah membicarakan Arman dengan nada benci. Ia hanya mengatakan, kadang, orang dewasa pun bisa salah. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu. Suatu hari, saat Anya sedang belanja sayur di pasar dekat apartemennya, seseorang menyapanya. Mbak Anya ya? Saya followers TikTok Mbak. Makasih ya, gara-gara Mbak saya berani keluar dari hubungan yang gak sehat. Anya terkejut, tapi juga terharu. Ia tak menyangka kisah sedihnya bisa menjadi pelita bagi banyak orang. Ia hanya ingin berbagi. Tapi ternyata kejujurannya menjadi obor bagi ratusan, bahkan ribuan wanita. TikTok, yang dulu jadi pangkal luka, kini menjadi sumber kekuatan. Ia bekerja sama dengan komunitas perempuan, menghadiri seminar, bahkan diundang ke beberapa acara televisi lokal. Tak pernah ia bayangkan bahwa dari reruntuhan rumah tangganya, ia bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna.
Dan Arman? Tak pernah muncul lagi. Terakhir ia dengar, Arman pindah kota. Namanya perlahan menghilang dari pencarian digital. Anya tidak membenci, tapi ia juga tak pernah rindu. Yang ia miliki hanyalah masa kini dan masa depan. Suatu pagi, Reva bertanya, "Mama, kok Mama nggak sedih lagi kayak dulu?" Anya mengelus rambut anaknya. "Karena Mama udah sembuh. Karena sekarang Mama tahu, hidup itu terlalu indah untuk dibuang ke orang yang nggak tahu cara mencintai dengan benar." Reva tersenyum dan memeluk mamanya erat-erat. Hari-hari berjalan dengan damai. Anya mulai menulis buku fisik pertamanya, berjudul Karma Digital, Luka, Bangkit, dan Menang. Ia menuliskannya dengan sepenuh hati, bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk merayakan keberanian wanita yang mau bangkit dari keterpurukan. Ia tahu, tak semua orang akan paham sakit yang ia lewati. Tapi yang penting, ia tak lagi hidup dalam definisi orang lain. Ia adalah definisi dirinya sendiri. Ia bukan lagi istri dari seseorang, tapi ibu dari Reva dan pejuang bagi dirinya. Hingga pada suatu malam, saat ia kembali duduk di tepi jendela, hujan turun lagi. Tapi kali ini, tak ada luka yang tersisa. Hanya rasa syukur. Karena pengkhianatan bukan akhir, tapi awal dari kemenangan baru.